Kali ini kita akan bercerita tentang film drama sport biografi yang berjudul Lamborghini: The Man Behind the Legend. Ini adalah kisah pencipta mobil Lamborghini yang ternyata berawal dari sebuah traktor yang pembuatannya menggunakan barang-barang bekas. Pada tahun 1992, di sebuah kebun anggur di Italia, sang pencipta Lamborghini yang bernama Ferruccio Lamborghini teringat dengan rival terbesarnya yaitu Enzo Ferrari, pencipta dari mobil Ferrari. Dan inilah Lamborghini, pria di balik sebuah legenda. Pada saat Perang Dunia Kedua telah selesai, Ferruccio dan sahabatnya Matteo yang seorang prajurit akhirnya pulang ke Italia. Dia langsung menemui istrinya bernama Clelia, juga keluarganya yang berprofesi sebagai petani, dan tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan perkebunannya. Ferruccio mengatakan ke ayahnya agar mereka pindah ke kota meskipun hanya di apartemen yang sangat kecil. Karena mimpinya bukan meneruskan perkebunan keluarga, melainkan memproduksi traktor yang lebih murah dan efisien dibanding traktor-traktor lain yang sudah ada. Karena selama ini di medan perang, Ferruccio menjadi seorang mekanik dan sudah banyak mempelajari tentang mobil serta mesin-mesinnya. Yang Ferruccio inginkan hanyalah merubah nasib dan membuat nama keluarganya Lamborghini bisa dikenal oleh banyak orang. Bahkan tetap abadi walaupun dia sudah meninggal. Tapi ayahnya mengatakan, kita ini hanya seorang petani. Jangan sia-siakan hidupmu dengan mimpi konyol seperti itu. Kamu tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan traktor yang sudah besar. 6 bulan kemudian, Ferruccio dan Matteo akan mengikuti perlombaan mobil dari hasil buatan sendiri, yang tidak kalah dengan mobil-mobil lainnya. Tujuan mereka mengikuti perlombaan balapan itu untuk memanfaatkan ketenaran agar bisa menggalang dana sebagai modal pembuatan traktor pertamanya. Maka dari itu, mereka harus memenangkan perlombaan yang cukup bergengsi tersebut, dan piala untuk sang juara akan diberikan langsung oleh Enzo Ferrari. Perlombaan yang sangat sengit terjadi antara mobil Mercedes di urutan ketiga, mobil Porsche di urutan pertama, dan mobil tanpa nama milik Ferruccio di urutan kedua. Dengan sangat berambisi dan emosionalnya, Ferruccio meminta Matteo menyalip ke urutan pertama. Namun sayangnya, mesin mobil yang masih belum mumpuni membuat mereka berada di urutan terakhir. Sampai akhirnya, Ferruccio yang tidak suka dengan kekalahan merebut setir mobil yang malah mengakibatkan mereka kecelakaan. Kegagalan itu membuat Ferruccio menyalahkan dirinya dan merasa jika memang dirinya tidak sehebat yang dia kira. Tapi istrinya, Clelia, sangat yakin jika Ferruccio bisa mewujudkan mimpinya. Hanya saja belum menemukan caranya. Lalu, Clelia memberitahu bahwa dirinya sedang hamil dan itu membuat Ferruccio sangat bahagia. Karena uangnya sudah ludes gara-gara modal perlombaan, Ferruccio pun meminta uang ke ayahnya untuk modal bikin traktor dan berjanji akan mengembalikannya dengan bunga-bunganya kalau perlu. Melihat ambisi Ferruccio, untungnya ayahnya mau memberikan tabungannya, bahkan menjaminkan lahan pertaniannya demi mimpi anaknya. Istrinya yang tahu lahan mertuanya sampai dijaminkan pun ngamuk, karena lahan tersebut didapatkan dari hasil jerih payah orang tua dan saudara-saudara Ferruccio selama ini. Meskipun Ferruccio berjanji akan mengembalikan semuanya, tapi Clelia memaksa agar uang itu dikembalikan ke ayahnya. Namun, sebagai pria yang bermimpi besar, Ferruccio malah membuka rekening di bank, yang mana pemiliknya kenal dekat dengan keluarga Lamborghini, yaitu Victor Rossi. Ferruccio pun akhirnya mulai mendesain traktor pertamanya yang dinamakan Carioca dengan ukurannya yang kecil, namun tenaganya besar dan juga irit bahan bakar, yang tentunya traktor itu bisa digunakan untuk perindustrian. Keesokan harinya, mereka membeli mobil rongsok untuk mempretelinya dan mulai mempermark sedikit demi sedikit sampai suatu pagi. Matteo yang melihat wanita cantik yang turun dari bis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena pada dasarnya Matteo yang cupu tak punya mental untuk mengajak wanita itu berkenalan. Ferruccio pun membantu dengan mengajak ngobrol wanita tadi yang bernama Anita dan mengenalkannya ke Matteo. Tapi tetap Matteo masih kaku ngomong, cuma sekata dua kata saja. Dan yang ada malah Anita lebih tertarik dengan Ferruccio.
Pengerjaan traktor pun dilanjutkan, dan mereka kembali melihat Anita yang baru turun dari bis. Tak lupa juga, Ferruccio selalu menghibur istrinya yang sedang hamil dan dia sudah tidak sabar melihat anaknya yang akan segera lahir. Singkat cerita, hari kelahiran bayinya pun tiba. Namun, Ferruccio masih bekerja sebelum jadwal istrinya melahirkan. Namun, dia terlambat pulang karena menunggu logo Lamborghini yang sedang dibuat. Dan sesampainya di rumah, ternyata Cecilia sempat pendarahan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, seketika Ferruccio panik dan langsung berlari ke rumah sakit. Namun, di lain sisi, Cecilia yang sedang melahirkan terus-menerus pendarahan dan berteriak memanggil nama Ferruccio yang tidak kunjung datang ke persalinannya. Lalu, yang terjadi, Cecilia pun meninggal karena pendarahan yang terlalu banyak. Namun, bayinya bisa terselamatkan. Saat itu juga, Ferruccio merasa sangat berdosa, meluapkan emosinya dengan menghancurkan barang-barang di gudangnya. Lalu, setelah pemakaman dilakukan, anaknya pun diberi nama Anthony, atau bisa dipanggil Tonino. Tak lama setelah itu, Ferruccio yang sudah menyelesaikan traktornya mendatangi pemilik bank yaitu Victor Rossi. Dia menjelaskan bahwa traktor buatannya memiliki ukuran 50% lebih kecil dan lebih irit dari yang sudah ada, tapi memiliki mesin 2 kali lebih kuat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana invest dari Victor agar bisa memproduksi traktor sebanyak 1000 unit. Setelah dipikir-pikir, Victor pun akhirnya setuju untuk mendanai perusahaan Lamborghini milik Ferruccio. Malam itu, mereka berdua pun merayakan keberhasilannya di restoran mewah. Lalu, di saat yang sama, datanglah Anita, dan Matteo pun mengatakan jika dia sangat-sangat tergila-gila kepadanya, bahkan selalu memimpikan Anita setiap harinya. Ferruccio pun meminta Matteo untuk berani ngobrol dengan Anita, dan dia pergi keluar agar Matteo bisa berduaan dengan Anita. Tapi, beberapa saat kemudian, Anita keluar dari restoran tersebut dan mendatangi Ferruccio. Dia mengatakan jika barusan Matteo mengajaknya ngobrol, tapi entah kenapa Anita hanya tertarik dengan Ferruccio. Anita pun duduk di sebelahnya. Mereka mengobrol dengan sangat akrab, dan Matteo yang melihatnya dari jauh pun hatinya teriris-iris. Hubungan mereka akhirnya rusak karena wanita. Matteo mengatakan jika Ferruccio selalu serakah dalam segala hal dan meminta bagian saham 25% sementara sisanya milik Ferruccio. Film pun berlanjut ke tahun 1962, di mana Ferruccio berhasil membuat perusahaan traktor Lamborghini-nya jauh berkembang besar yang membuatnya menjadi kaya raya. Di lain sisi, Anita telah menjadi istri sekaligus akuntannya, sedangkan anaknya Tonino sudah beranjak dewasa. Anita meminta Ferruccio untuk lebih sering meluangkan waktu untuk anaknya, karena Tonino tidak membutuhkan uang, mobil mewah, melainkan hanya perhatian dari Ferruccio. Ferruccio pun mengikuti nasihat istrinya. Dia mengajak Tonino jalan-jalan dan juga memberi hadiah sebuah perahu. Suatu hari, Ferruccio kedatangan seorang pria yang mencari kerja. Dia bernama Bob Willis, yang mengaku sangat ahli di bidang permesinan, juga lumayan jago balapan. Selama ini, dia melamar ke Ferrari dan tempat lain, tapi selalu ditolak. Dan sekarang mencoba keberuntungannya di Lamborghini. Ferruccio pun menunjukkan koleksi mobil Ferrari-nya yang selalu bermasalah di bagian kopling. Melihat itu, Willis memberikan pendapat yang membuat Ferruccio cukup terkesima, dan dia diajak untuk menemui seseorang yaitu Enzo Ferrari. Sesamanya di kantor Ferrari, Ferruccio langsung mendatangi Enzo yang baru keluar dari gedung. Ferruccio memuji Enzo sebagai produsen mobil terbaik di dunia. Bahkan dia sampai memiliki koleksi 7 Ferrari di garasinya. Lalu, Ferruccio memberi kritik ke Enzo karena ketujuh mobilnya mengalami masalah yang sama, yaitu koplingnya yang buruk dan bunyinya berisik. Maka dari itu, tujuannya mendatangi Enzo adalah mengajak kerjasama dengan perusahaan Lamborghini. Karena Ferruccio memiliki kopling yang jauh lebih bagus dari Ferrari. Begitu pula dengan mesin-mesin yang tak kalah hebatnya. Namun, Enzo yang sangat arogan malah memaki dan mengusirnya pergi, karena Ferruccio dianggap sebagai petani yang tak selevel. Setelah itu, Ferruccio mendatangi Museum Matador dan di sana dia melihat foto-foto banteng Miura yang terkenal, ganas, dan sangat lihai. Mendengar penjelasan itu,
Dan betapa strongnya banteng-banteng Matador, Ferruccio pun mendapatkan sebuah ide untuk memproduksi mobil yang bisa mengalahkan Ferrari. Beberapa waktu setelahnya, Ferruccio berhasil merekrut mantan karyawan terbaik dari perusahaan-perusahaan saingan seperti Giotto dari Ferrari, Gian dari Maserati, dan Franco dari Alfa Romeo, yang ahlinya di bidangnya masing-masing. Ferruccio pun memberitahu ide mobil pertamanya yang akan dinamai Lamborghini 350 GT dengan tenaga dan kecepatan yang tinggi sekencang mobil balap. Yang jadi masalah, keinginan Ferruccio sangat tidak masuk akal. Di mesin 3500 cc, dia ingin memiliki transisi 5 percepatan, 2 koil pengapian, 6 karburator ganda, dan sampai akhirnya Gian memiliki ide untuk membuat sebagian komponen dengan aluminium, tidak menggunakan besi secara keseluruhan, yang membuat mesin 50% lebih ringan. Ferruccio pun meminta mobilnya selesai hanya dalam waktu 6 bulan saja, agar bisa tampil di Geneva Motor Show, salah satu pameran internasional terbaik, bahkan sampai sekarang. Mereka bertiga pun akan memanggil beberapa ahli lainnya untuk mengerjakan pabrikasi, perakitan, dan juga rem mobil. Meskipun awalnya mereka pesimis dengan hasilnya, namun Ferruccio meyakinkan bahwa mobil yang mereka buat akan menjadi mobil terbaik, terhebat, terkuat, tercepat, dan tercantik di dunia ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, dilalui Ferruccio yang sangat sibuk mengurus Lamborghini 350 GT-nya. Bahkan, uang perusahaan rela dihabiskan untuk mobil tersebut. Lalu, saat makan malam, Anita meminta suaminya untuk menghentikan produksi mobilnya dan cukup fokus mengembangkan traktor saja. Karena jika produk itu gagal, maka perusahaan akan bangkrut. Dan Anita mengatakan bahwa Ferruccio tidak pernah peduli dengannya, dengan jajaran direksi dan karyawan, bahkan ke anaknya sendiri. Karena yang Ferruccio pikirkan hanyalah mobil Lamborghini-nya. Merasa mimpinya dihalangi, Ferruccio emosi karena dia tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Menurutnya, Anita tidak bisa mengerti apa yang benar-benar diinginkannya, dan lagi pula semua orang juga menyukai dirinya. Namun, Anita mengingatkan bahwa orang Ferruccio suka karena digaji. Namun, ketika Ferruccio sudah tidak bisa menggaji mereka, maka serikat buruh akan berdiri. Lalu, Anita pun memberikan surat untuk lowongan sekretaris baru, karena Anita sudah memecat sekretaris yang lama, di mana Anita tahu jika Ferruccio telah berselingkuh dengan sekretaris tersebut. Pabrik mobil pertama Lamborghini pun akhirnya dibangun, dan 3 bulan lagi Geneva Motor Show akan diselenggarakan. Tapi Ferruccio merasa masih banyak yang belum sesuai keinginannya, seperti karburator ganda yang terlalu besar karena keterbatasan kap mobil dan juga desain mobil yang kurang memukau. Lalu malam harinya, Ferruccio kembali didatangi oleh Bob Willis yang ingin menjadi test driver atau penguji mobil Lamborghini-nya nanti. Melihat Bob Willis yang sangat ngotot, Ferruccio pun menerimanya sebagai test driver mobilnya. Selain itu, Ferruccio juga menggambar banteng di taplak piring yang akhirnya dibuat menjadi logo. Desain sesuai keinginan Ferruccio sudah jadi, karburator ganda juga sudah dimodifikasi agar cukup, dan perakitannya pun akhirnya selesai. Untuk merayakan keberhasilan terciptanya mobil pertama, Ferruccio pun santai sejenak di sebuah pesta. Lalu datanglah seorang wanita cantik bernama Gabriela yang membuat Ferruccio terpana dan mereka pun mengobrol. Tak lama kemudian, Anita dan Tonino juga datang ke pesta tersebut dan melihat Ferruccio yang ngobrol selalu dekat sampai memegang-megang paha. Tidak pakai lama, saat itu juga Anita pun langsung meminta cerai dari Ferruccio. Beberapa hari kemudian, test drive prototipe mobil dilakukan. Ferruccio pun sangat-sangat puas dengan hasilnya dan meminta warna mobilnya diganti menjadi hijau untuk pameran Geneva. Pada tahun 1964, pameran Geneva akhirnya diselenggarakan. Mobil-mobil mewah terbaru dari berbagai merek ternama ditunjukkan, termasuk Ferruccio dengan Lamborghini yang masih ditutupi tirai. Dengan percaya dirinya, Ferruccio menggembar-gemborkan ke wartawan bahwa mobilnya memiliki terobosan baru yang inovatif dan lebih unggul daripada mobil-mobil lainnya. Di sela-sela wawancaranya, Ferruccio menyuruh salah satu wanita yang ada di sana untuk memberikan kertas miliknya ke Enzo Ferrari, yang ternyata
adalah gambar kuda diperkaos oleh banteng. Sampai akhirnya Lamborghini 350 GT pun ditunjukkan dan semua mata pengunjung tertuju ke mobil yang sangat indah tersebut. Dengan suara lantang sambil melihat ke arah Enzo, Ferruccio mengatakan bahwa Anda memilih Ferrari jika ingin menjadi seorang, namun Anda membeli Lamborghini jika Anda memang seseorang. Sayangnya, keberhasilan itu hanya bertahan 6 tahun. Singkat cerita, pada tahun 1970-an, karena banyaknya perang yang terjadi dan inflasi di mana-mana, dampaknya sangat terasa ke banyak negara, termasuk industri otomotif Lamborghini, yang penjualannya mandek secara massal. Seperti perkataan Anita dahulu, serikat buruh pun berdemo karena gaji mereka tidak bisa dipenuhi, sampai akhirnya Ferruccio pun menjual perusahaannya. Setengah hasil penjualan diberikan ke anaknya, Tonino, dan setengahnya lagi untuk saudara-saudaranya. Lalu, Tonino pun bertanya apakah semuanya sebanding setelah Ferruccio mendapatkan segala yang dia inginkan. Namun, Ferruccio hanya terdiam mendengarnya. Tak lama setelah itu, Ferruccio membeli rumah dan perkebunan. Dia menjalankan beberapa bisnis dan juga bertani, memproduksi anggurnya sendiri. Ferruccio yang saat itu hidup sendirian melihat foto-foto keluarga dan sahabatnya dahulu. Lalu berkeliling menggunakan Lamborghini berwarna kuning yang saat itu sangat hits di zamannya dia. Teringat kisah hidupnya yang penuh lika-liku dan pengorbanan, khususnya istri pertamanya, Celelia.